Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Kunaena, guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Bongas. Sesuai dengan pengertiannya bahwa bimbingan konseling itu merupakan pemberian bantuan atau memberikan pelayanan yang diberikan kepada siswa supaya siswa tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya. Nah, berdasarkan arti tadi, di sini saya akan memberikan rencana pelaksanaan pelayanan atau disebut dengan RPL dengan topik kematangan emosi. Materi ini sasarannya bisa untuk kelas 10, 11, dan 12. Fungsi dari pelayanan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa didik tentang kematangan emosi. Sedangkan tujuan umum dari pelayanan tersebut untuk mempelajari ragam emosi dan kiat-kiat kita mengendalikannya. Sedangkan tujuan umumnya adalah diharapkan peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis emosi dan peserta didik dapat menampilkan emosi yang tepat pada setiap situasi. Lanjutkan kembali. Sekarang kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis emosi ya. Perlu ketahui bahwa jenis-jenis emosi di sini ada 10 macam. Pertama adalah cinta, kemudian emosi benci, kemudian takut, kemudian marah, kemudian malu, kemudian dengki, kemudian cemburu, kemudian gembira, dan terus rasa terkejut. Kemudian ada lagi satu lagi yaitu perasaan sedih. Berikut ini akan saya jelaskan tentang pengertian emosi menurut psikologis. Emosi adalah suatu perasaan yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Secara etimologi atau asal bahasa, emosi itu diambil dari bahasa Latin yaitu mover, yang artinya menggerakkan atau bergerak. Maka definisi emosi adalah suatu gejala dari fisiologis yang akan menimbulkan efek pada persepsi, pada sikap, pada tingkah laku yang akan diwujudkan dalam bentuk suatu ekspresi tertentu. Kemudian manusia akan melibatkan emosi dalam berbicara, memilih kata-kata, mengambil keputusan, memilih aktivitas berdasarkan apa yang dirasakan. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan emosi dengan perasaan. Emosi itu merupakan bagian dari gen dan mempunyai kesamaan dari orang ke orang ya, serta antar spesies. Emosi bersifat fisik dan berdasarkan insting manusia. Emosi membantu manusia untuk merespon keadaan lingkungan secara biokimia, termasuk respon pada penghargaan dan ancaman. Kemudian perasaan juga akan mengikuti kemunculan emosi berdasarkan respon bawah sadar akan emosi yang dialami. Jadi disitulah ya perbedaan antara emosi dan perasaan. Jadi perasaan itu akan mengikuti kemunculan emosi. Lanjutkan kembali. Sekarang kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis emosi ya. Perlu ketahui bahwa jenis-jenis emosi di sini ada 10 macam. Pertama adalah cinta, kemudian emosi benci, kemudian takut, kemudian marah, kemudian malu, kemudian dengki, kemudian cemburu, kemudian gembira, dan terus rasa terkejut.
Kemudian ada lagi satu lagi, yaitu perasaan sedih. Saya sudah menjelaskan ya 10 jenis emosi. Sekarang saya akan memaparkan ya, atau mengartikan secara singkat apa itu jenis-jenis emosi tadi. Yang tadi itu pertama saya sebutkan adalah emosi cinta ya. Cinta itu adalah manusia biasanya akan mencintai hal yang membuatnya bahagia, membuatnya aman, dan membuatnya nyaman. Rasa cinta itu akan membuat seseorang dapat merasakan berbagai hal seperti empati, belas kasihan, kemurahan hati, dan memberi rasa menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, itulah pengertian dari cinta. Kemudian benci ya, rasa benci. Rasa benci ini adalah kebalikan daripada rasa cinta ya. Manusia yang merasakan emosi berupa kebencian akan merasakan ketidaksukaan kepada hal-hal yang tidak membuatnya bahagia, mendatangkan kesedihan atau menyakiti dirinya sendiri. Itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu emosi takut ya. Takut itu artinya ketika manusia merasa terancam atau berada pada suatu situasi yang gawat ya. Seseorang akan merasakan takut karena merasa bahwa situasi tersebut dapat membuat dirinya tersakiti secara mental dan fisik. Namun, takut juga dapat memberikan manfaat bagi manusia karena dapat membuat seseorang menjadi atau menjauhi bahaya dan merasakan inisiatif untuk memberikan perlindungan atau mencari perlindungan. Ya. Kemudian kita pada penjelasan emosi yang keempat yaitu marah ya. Marah adalah emosi alami yang akan muncul apabila seseorang merasa bahwa suatu kehendak atau harapan terhadap suatu hal tidak dapat terpenuhi karena adanya hambatan tertentu. Seseorang perlu mengendalikan diri yang kuat untuk mengelola amarahnya. Dikarenakan apabila tidak dikendalikan dengan baik, maka rasa marah itu dapat menjadi destruktif atau merusak dirinya sendiri ataupun orang lain. Kita lanjut ke nomor 5 yaitu emosi malu ya, jenis emosi malu. Nah, malu ini merupakan perasaan yang akan timbul kepada seseorang merasa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tercela atau mempertaruhkan harga dirinya. Namun di sisi lain terdapat sisi positif dari perasaan malu, yaitu bisa memberikan ciri kepribadian yang positif dengan mencegah seseorang melakukan perbuatan yang salah seperti bermaksiat atau berbuat dosa. Ya. Kemudian bagian emosi yang lainnya itu adalah dengki ya. Dengki itu adalah emosi yang dimiliki oleh banyak orang. Hanya saja kadarnya pada setiap orang berbeda-beda. Adalah misalnya di sini ada kemampuan orang untuk mengelola perasaan negatif sehingga tidak menguasai seluruh tindakan serta sifatnya. Rasa dengki akan muncul apabila merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain dan mengharapkan untuk memilikinya juga, serta tidak menyukai kesuksesan orang lain. Ya. Ya. Selanjutnya adalah emosi cemburu ya. Cemburu emosi ini adalah termasuk kepada perasaan yang menggelisahkan karena pada umumnya orang yang merasa cemburu itu tidak akan memperlihatkan perasaan tersebut dan menyimpannya hanya dalam hati. Cemburu akan muncul apabila seseorang merasa tersaingi terhadap suatu objek tertentu
dan bersemangat untuk bersaing untuk memperlihatkan hal yang terbaik. Emosi selanjutnya adalah gembira atau perasaan gembira, yaitu perasaan yang muncul apabila seseorang merasa bahagia dan ada suatu hal yang menyenangkan hatinya. Manusia umumnya akan merasa gembira apabila mendapatkan hal yang baik dalam hidupnya atau mendapati bahwa harapannya terkabul sesuai dengan apa yang diinginkan, atau juga mendapatkan hal yang menjadi tujuannya. Kemudian emosi terkejut, ini yang selanjutnya ya. Emosi ini berupa perasaan terkejut atau kaget ya, yang akan dirasakan seseorang apabila tidak mempunyai persiapan atau tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Terkejut ini bisa meliputi perasaan terkesiap, takjub atau terpana. Serta terkadang perasaan tidak siap ini tidak tahu apa yang akan dilakukan. Perasaan ini bisa menjadi cara untuk mengenali potensi diri seseorang dalam mengatasi suatu situasi yang tidak terduga. Yang terakhir di sini adalah perasaan sedih atau sedih ya. Sedih ini adalah emosi yang dirasakan oleh kita atau seseorang bila mengalami hal yang mengecewakan atau menyakiti hatinya. Contohnya, apabila kita mengalami kehilangan sesuatu yang berharga atau sesuatu yang disayangi atau dicintai. Seseorang dengan kecerdasan emosional ya akan mampu mengelola perasaan sedihnya sebelum mencapai tahap depresi. Nah, itulah anak-anakku sekalian ya, ada 10 jenis macam atau 10 jenis emosi yang tadi Ibu sebutkan. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, beberapa emosi tadi ya tersebut bisa dapat dirasakan oleh semua orang ya di seluruh dunia, terlepas dari latar belakang dan budayanya dan pengalaman merasakan emosi, hal-hal yang subjektif. Pengalaman seseorang terhadap emosi yang dirasakan ketika mengalami suatu kejadian akan membedakan dengan emosi yang dirasakan oleh orang lain pada situasi yang sama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.